hanya bercerita ya, mengajak keluarga dan teman-teman untuk ikut berinvestasi, apalagi di zaman ya new normal ini, semua orang mulai berhemat ya, mulai beli sayur aja udah mulai berhemat nih. Kemudian ya dengan mulai nanam sendiri, kemudian bagaimana untuk meningkatkan penghasilan juga dengan melihat bisnis-bisnis atau peluang-peluang di sekitar kita. Nah, mungkin yang paling mudahnya yang saya sarankan ya adalah 3i Networks ini, karena kita modalnya ya jadi investasi, kemudian bisnisnya pun sangat mudah dijalankan, perusahaannya pun udah oke banget ya, sudah ada di mana-mana dan produknya sangat simple, bisa dikerjakan teamwork ya, teman-teman yang ada di luar kota, di luar negeri pun tetap bisa menjalankannya. Baik, bukti sukses kali ini datang dari Bali, teman-teman semua, dan seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, seorang guru SD yang sudah 10 tahun bekerja sebagai guru pun masih bisa meluangkan waktu mengerjakan bisnis ini hingga hasil yang sangat memuaskan sekali. Kita lihat bersama slide edifikasinya. Ya, ini dia untuk bintang tamu kita di saat ini, Pak IGD Gunaharta, seorang goal agency, ya posisi yang sangat bergengsi di 3i Networks ini. Tentunya pencapaiannya pun tidak mudah, penuh perjuangan, tapi beliau bisa membuktikan dalam waktu hanya 2 tahun ya, bergabung di 2015 dan mencapai goal agency di 2016 ya, dalam 1 tahun ya teman-teman. Ini pencapaian yang sangat hebat sekali dengan latar belakang PNS guru SD ya dari Bali. Sebelum kita memanggilkan bintang tamu kita saksikan yang berikut ini dulu. Melangkah dengan keyakinan hati, menatap dengan penuh pengharapan atas hidup ini, menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, taklah dirisaukan masa depan yang akan menjulang. majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh. Dahsyat sekali, dan langsung saja kita sambut, ini dia Pak IGD dari Kota Bali. Silakan. Halo. Halo Bester, terima kasih Bester, luar biasa sekali sahabat 3i Nasional ya. Saya ucapkan selamat sore semuanya. Halo semuanya, sehat selalu ya. Saya ucapkan selamat sore dimanapun Anda berada ya. Baiklah Pak Ibu, seperti yang disampaikan Bester tadi, saya adalah Gede Gunaharta, profesi hari ini masih sebagai seorang guru SD Pak Ibu. Ya, nah di sini saya menjalankan bisnis 3i Networks ini sudah 5,5 tahun yang lalu Pak Ibu. Ya, 5,5 tahun yang lalu saya diperkenalkan oleh leader saya yang namanya Bapak Budi Santoso. Ya, baiklah Pak Ibu, bagaimana sih ceritanya? Saya ingin sharing sama Pak Ibu ya, bukan maksud saya menggurui pada kesempatan hari ini. Kita ingin sharing, boleh saya share slide ya Bu Esther ya? Baik Pak, silakan Pak. Oke, baiklah, terima kasih Pak Ibu. Ya. Baiklah Pak Ibu, salam kenal, nama saya Gede Gunaharta. Saya ngajar di Denpasar Pak Ibu. Ya, hari ini saya berposisi goal agensi, berkat apa? Karena berkat dukungan teman-teman di pagi hari jam 3 subuh itu sudah bangun Pak Ibu ya. Orang tua saya dulu waktu saya masih kecil
eh, juga nyambi Pak Ibu sebagai sopir angkot ya, sopir angkot, kemudian paginya datang jam 5 itu sudah ke sawah seperti itu ya, kemudian berangkat kerja sebagai seorang guru juga, kemudian sorenya ke sawah lagi, artinya itu yang membuat saya belajar bahwa kita harus berjuang, namanya hidup kita harus berjuang seperti itu ya. Ya, baiklah, pendidikan saya pun saya anak kampung ya, saya TK, SD, SMP, SMA pun masih di kabupaten tuh ya, namanya Kabupaten Tabanan di kampung ya. Nah, waktu itu sebelum saya besar Pak Ibu ya, sebelum saya kuliah sebenarnya saya orangnya introvert. Ya, saya orangnya introvert, orangnya pemalu ya. Dulu waktu kecil saya ngomong di depan kelas saya nggak berani Pak Ibu ya. Saya nggak ada cita-cita sebagai guru, karena ngomong di depan kelas nggak berani seperti itu. Disuruh maju oleh guru ke depan panggung itu nggak berani. Saya orangnya pemalu Pak Ibu ya. Karena dulu waktu TK, waktu TK saya masih badil ya. Kalau bahasanya itu saya ngomong bilang R aja nggak bisa dulu waktu TK. Jadi waktu itu ada seorang guru yang menyorai saya waktu saya nggak bisa bilang R. Waktu itu saya bilang saya Bu Guru gitu kan. Nah jadi sontak teman-teman saya itu semua menyoraki, tertawa, dan itulah yang membuat mental saya down ya, sampai SMP SMA pun saya belum berani yang namanya ngomong di depan orang banyak seperti itu. Akhirnya saya bersyukur juga bisa dikuliahkan ke kota ya, ke Denpasar. Itu pun saya tidak bisa langsung ke sarjana Pak Ibu. Saya lanjut ke D2 dulu waktu itu. D2 PGSD namanya. Kemudian waktu saya sudah kerja baru saya bisa melanjutkan ke sarjana. Nah, di sini pun waktu saya gabung pun masih kuliah waktu itu. Benar-benar masih semester akhir ya, semester akhir, tapi saya ngambil kuliah sore. Ya, jadi waktu itu sebenarnya kalau alasan waktu, sebenarnya saya sangat sibuk sekali. Saya nggak bisa sebenarnya mengambil pekerjaan atau bisnis di luaran karena saya kerja kayak gitu ya, saya ngajar. Waktu itu saya juga ada ngajar les, ngajar pramuka juga. Saya kuliah juga masih pada saat itu. Sebenarnya alasan saya untuk menolak ada waktu itu karena masih sibuk Pak Ibu. Tapi ada sesuatu hal yang membuat saya harus gabung pada saat itu juga. Ya, latar belakang saya sudah jadi guru tahun 2010, ya tepat 10 tahun yang lalu. Kemudian saya dulu ngajar les privat juga untuk menambah penghasilan Pak Ibu, karena jujur saya bilang tidak cukup yang namanya satu sumber penghasilan saja seperti itu. Saya bersyukur juga waktu itu saya diajak untuk ikut pelatihan pramuka ya. Saya jadi guru pramuka. Nah, di sanalah saya kenal dengan leader saya yang memperkenalkan bisnis ini. Dia adalah Bapak Budi Santoso, pelatih pramuka saya, Pak Ibu. Selain itu saya juga pernah mengikuti bisnis tahun 2011, bisnis sejenis jaringan juga, tapi semuanya itu gagal, Pak Ibu. Tidak ada yang menghasilkan, tidak ada yang membuahkan tabungan. Jangankan nabung gitu ya, bahkan utang yang nambah banyak ya gitu. Nah, di situ waktu itu saya bersyukur tahun 2015 saya dipertemukan lagi dengan mentor saya, pelatih pramuka saya, yaitu Bapak Budi Santoso. Yaitu beliau tumben-tumbennya nelpon Pak Ibu. Saya kira ada kemah atau ada pelatihan apa kayak gitu kan. Waktu itu tepat sekali di hari ulang tahun saya. Ya, saya lahir di tanggal 14 Februari. Waktu itu tepat sekali di hari ulang tahun saya. Makanya di sini saya bilang beliau ini adalah uluran tangan Tuhan buat saya. Ya, karena pada saat itu saya sudah bosan yang namanya bergelut dengan hutang. Saya dari ibaratnya per bulannya itu kurang, nggak punya tabungan. Saya ingin perubahan hidup lah. Ya, saya dapat gaji dari tanggal 1, tanggal 15 sudah sekarat kayak gitu ya. Saya nggak mau seperti itu lagi. Saya ingin mempunyai perubahan hidup. Dan akhirnya belum selesai saya ibaratnya ulang tahun itu niup lilin, belum selesai beberapa menit kemudian Pak Budi nelpon waktu itu ya. Pak Budi nelpon, saya angkat saja Pak Ibu ya, saya angkat. Nah, ternyata nih beliau membawakan sebuah peluang rezeki ya. Katanya, "Halo Kak Gun, apa kabar?" kayak gitu kan. "Saya ada rezeki nih Bapak Kak Gun." Nah, dibilang ada rezeki. Saya kan kalau dibilang rezeki kan wah seneng ya. Nah, kalau pada saat itu Kak Budi ngajakin bisnis atau ngajak menabung atau berasuransi, mungkin saya langsung tutup teleponnya atau saya tolak mentah-mentah ya, langsung ditelepon. Tapi luar biasanya
Pak Budi Santoso ini memperkenalkan rezeki buat saya, ada rezeki nih seperti itu. Nah, jadi saya iakan saja. Kemudian oke, Kak Budi, besok saya main ke kantor kayak gitu. Nah, besoknya tanggal 5 Februari saya langsung datang ke kantornya Pak Budi di Denpasar. Nah, di sanalah saya dipresentasikan bisnis ini, Pak Ibu. Waktu itu saya banyak alasan sebenarnya untuk menolak ya. Pertama, yaitu saya nggak punya waktu. Saya bilang waktu itu masih kuliah, saya ada job ngajar les, ngajar pramuka. Jadi padatlah waktunya, nggak mungkin bisa menjalankan bisnis ini. Kemudian saya bilang juga kalau masalah asuransi, saya sebagai seorang PNS sudah ditanggung oleh pemerintah yang namanya asuransi seperti itu ya. Kemudian masalah dana pensiun juga dibilang saya juga sudah punya kan, sebagai PNS sudah ada dana pensiun. Jadi awalnya saya banyak sekali alasan untuk menolak, nggak bisa gabung pada saat itu. Tapi yang membuat saya gabung di sini ya karena saya melihat peluangnya ya. Nah, waktu itu walaupun saya nggak punya uang, saya diperlihatkan peluangnya, itu pun saya minjam sebenarnya. Saya gabung di bisnis ini, saya minjam di awal, Pak Bu, karena saya nggak ada uang waktu itu untuk gabung. Nah, mengapa saya langsung gabung pada saat itu? Karena saya diperlihatkan sebuah daftar nama oleh Bapak Budi Santoso. Nah, daftar namanya ini yang membuat saya nggak bisa nolak lagi. Ya, mengapa nggak bisa nolak? Karena setelah saya lihat dalam daftar nama itu sebagian besar teman-teman saya, Pak Ibu. Ada kepala sekolah, ada teman guru, ada teman pramuka, ada teman-teman kuliah saya dulu. Jadi daftar nama saya dan daftar nama Pak Budi itu hampir sama kayak gitu ya. Banyak kesamaan karena kita satu profesi ya. Jadi waktu itu kalau saya diberikan pilihan ya, kalau saya menunda waktu itu saya diberikan pilihan seperti ini. Waktu itu saya maunya nunda, Pak Ibu, supaya nantilah biar dapat gaji dulu kayak gitu kan. Biar dapat gaji dulu, bulan depan lah saya mau gabung, saya tertarik untuk join. Tapi hari ini saya nggak punya uang, itu alasan saya. Saya maunya menunggu waktu itu, menunda bulan depannya ya. Ternyata luar biasanya Pak Budi Santoso banyak punya cara, strategi ya supaya saya gabung hari itu juga. Karena saya termasuk mitra beliau, orang yang diundang beliau yang nomor 2 jadinya. Yang pertama sudah join namanya Mbak Mbak Idi, kemudian yang kedua saya ditelepon. Nah, mengapa harus join hari ini? Waktu itu saya diperlihatkan sebuah slide seperti ini. Ya, kalau saya memutuskan menunda, ya bisa jadi teman-teman saya yang daftar nama yang beliau tadi sampaikan itu diperlihatkan juga ada chat waktu itu. Ada chat, ada SMS, waktu itu masih zaman BBM ya. Waktu itu masih zaman BBM, ada chat BM bahwa ada janji. Besoknya saya Pak Budi udah ada janji dengan teman saya kayak gitu. Jadi kalau saya menunda bulan depan, jangankan bulan depan, besok saja kalau teman saya itu join, bisa dia duluan gitu. Saya menunda jadi jauh di bawah jadinya seperti itu. Nah, kalau memutuskan hari ini, saya akan dekat dengan tim kerja, dengan Pak Budi Santoso yang beliau orangnya semangat sekali ya. Saya yakin beliau nggak mungkin hanya dapat nasabah 3 saja kayak gitu. Nah, itulah yang membuat saya gabung hari itu juga, walaupun dengan cara minjem uang kayak gitu. Nah, saya gabung di awal sehingga inilah yang membuat saya bersyukur ya. Saya bersyukur ya, mengapa saya pilih Trinetox? Karena pertama modalnya saya lihat kecil ya. Kecil, kemudian uangnya itu ditabung atau dicicil ya untuk investasi, proteksi. Kemudian waktunya pun saya lihat fleksibel. Beliau jelaskan juga waktunya fleksibel, bisa dijalankan di sela-sela waktu luang. Waktu itu saya memang bilang, saya iseng-iseng saja, saya coba aja dah dulu kan. Karena saya sibuk, boleh nggak saya coba aja dulu gitu kan. Saya nggak bisa ngejar double elite, saya nggak bisa ngejar elite waktu itu karena sibuk. Beliau bilang, oke, nggak masalah, yang penting join aja dulu kayak gitu kan. Nah, jadi saya dibilang waktunya fleksibel. Waktu itu saya hanya iseng-iseng saja ya. Nah, kemudian latar belakang apapun bisa sukses. Diperlihatkanlah sama Pak Budi waktu itu banyak berbagai latar belakang yang bisa sukses kayak gitu. Nah, selanjutnya membangun aset, ini yang terpenting ya. Membangun aset dengan potensi passive income seperti yang dijelaskan oleh Pak Frans tadi. Di sini kita tempatnya membangun aset. Kalau dulu saya pernah tahun 2011 ya, saya pernah kecelakaan, itu mengakibatkan saya 1 bulan nggak bisa ngajar Pak Ibu.
Ya, 1 bulan itu saya harus istirahat, nggak bisa ngajar les, nggak bisa ngajar pramuka. Mengapa? Karena waktu itu saya kecelakaan ya, saya sakit. Jadi otomatis penghasilan saya nggak dapat Pak Ibu, karena saya ngajar les, ngajar pramuka itu dibayar per datang atau per jam ya, dibayar per jam. Ya, kita menukarkan waktu kita dengan uang, seperti yang dijelaskan Pak Pransadi, benar sekali itu. Waktu itu saya nggak bisa ngajar, nggak bisa ngajar les, ngajar pramuka, otomatis saya nggak dapat penghasilan. Ya, di sanalah baru saya ngerti bahwa hal yang saya lakukan itu adalah kuadran kiri, yaitu active income. Kalau kita aktif, kalau kita menukarkan waktu kita dengan uang, baru kita bisa dapat uang, seperti itu ya. Kalau kita nggak punya waktu, ya, entah itu karena sakit, entah itu karena liburan, ataukah karena kesibukan di keluarga, atau suatu saat kita nggak tahu ya, terjadi risiko meninggal dunia yang mengakibatkan kita nggak bisa bekerja lagi, otomatis kita nggak dapat uang, benar ya Bapak ya? Nah, itu yang membuat saya memutuskan join juga di bisnis ini, ya, karena potensi ini membangun aset yang berpotensi passive income. Passive income itu suatu saat walaupun Pak Ibu tinggalkan, ya, seperti saya sendiri waktu itu, sebentar saya bahas ya, saya pernah mengalami passive income ini, sebentar saya akan tunjukkan. Nah, waktu itu langsung saya bergerak, tapi tidak gaspol ya. Saya karena sibuk, ini pun waktu itu saya masih pakai pakaian pramuka ya. Pak Ibu lihat sendiri, waktu itu saya diundang pertama kali datang ke kantor CR untuk mengikuti BOP. Saya pulang dari kerja, ngajar pramuka waktu itu. Pak Budi sudah ngajak 2 undangan. Ya, Pak Budi sudah ngajak 2 undangan, sedangkan saya hanya datang sendiri saja Pak Ibu. Hanya nyoba aja, iseng-iseng awalnya. Coba iseng-iseng gitu kan. Karena saya tuh waktu itu masih sibuk ya. Nah, saya iseng-iseng menjalankan, hanya dapat nasabah 3 Pak Ibu. Saya gabung bulan Februari 6 ya, tanggal 6 Februari 2015. Ini statement bonus saya di bulan Februari ya. Jadi saya 1 bulan mengerjakan, saya hanya dapat nasabah 3. Nah, disinilah yang membuat saya kaget di awal Pak Ibu. Saya cuma iseng-iseng awalnya, iseng-iseng dapat nasabah 3. Saya kira bonusnya cuma 150-an ribu ya, karena 1 orang kan 50.000 ya, seperti itu ya, simpelnya. Nah, saya kira wah bonusnya 150.000 lah. Nah, ternyata saya kaget kok bisa bonusnya menjadi 327.000 seperti itu ya. Nah, saya dulu nggak ngerti yang namanya bonus level, bonus posisi, saya nggak ngerti ya. Bonus yang lainnya itu saya nggak ngerti. Yang saya ingat hanya bonus sponsor saja 50.000 per bulan kayak gitu. Nah, disinilah mulai saya penasaran. Saya tanya kembali dengan Pak Budi Santoso. Hanya Pak Budi cuma nyuruh ikut pertemuan saja, ikuti aja pertemuannya, ikuti trainingnya kayak gitu kan. Sedangkan waktu itu saya sibuk ya, sebenarnya dulu saya jarang ke pertemuan ya, cuman sekali ini aja saya datang ke pertemuan. Setelah itu saya nggak pernah datang ke pertemuan ya, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Nah, karena itu waktu itu saya pernah juga ditolak ya, banyak sekali bahkan keluarga yang pertama, yang paling utama nolak. Saya presentasi ke keluarga saya, sekitar bulan pertama itu 20-an orang, sebagian besar nolak, termasuk keluarga, istri saya nolak juga, kemudian teman-teman SD, SMP, bahkan banyak yang meledek saya kayak gitu kan, banyak yang meledek, dan akhirnya waktu itu saya sempat galau Pak Ibu. Bulan Maret 2015 saya sempat galau, nggak datang ke pertemuan ya, karena galau ya, namanya manusia pernah ya, tapi sekarang sudah tahan mental lah ya. Di awal itu saya sempat galau ya, nggak ada yang gabung, semua saya presentasi nggak ada yang gabung, hanya 3 orang aja. Ini bulan Maret masih sponsor saya 3 orang Pak Ibu ya, sponsor saya masih 3 orang ya, masih 150.000. Nah, tapi kagetnya saya kok bisa bonusnya naik kayak gitu. Nah, mengapa bisa bonusnya naik menjadi 400 Pak Ibu? Nah, di awal bonus saya adalah di angka 327 ya. Padahal saya tidak ada rekrut nasabah. Waktu itu saya galau ya, banyak penolakan, saya galau. Bahkan di sini naik menjadi 460. Mengapa bisa? Ya, seperti yang disampaikan Pak Frans tadi, benar sekali ya. Kalau Pak Ibu bergabung dengan leader yang, apalagi sekarang pengundang Pak Ibu orang yang semangat. Ya, beruntunglah Pak Ibu, bersyukurlah Bapak Ibu diundang oleh leader-leader yang sangat semangat sekali. Walaupun mungkin beda pulau, mungkin yang beda negara, ya beliau yang semangat terus memberikan Pak Ibu peluang untuk Pak Ibu ikut hadir di acara seperti ini.
ya Pak Ibu hargailah, Pak Ibu hormati, dan Pak Ibu berterima kasihlah pada pengundang Pak Ibu. Ya, karena kalau Pak Ibu sudah bergabung dengan orang tepat, kita nggak janji Pak Ibu ya, kita nggak janji, tapi jangan kaget. Tiba-tiba seperti yang saya alami ini, Pak Budi nggak pernah menjanjikan saya bisa dapat lemparan nasabah ya. Ternyata seperti itu hebatnya. Dari 3 orang sponsor saya tadi itu juga berkembang juga Pak Ibu. Saya pun kurang tahu ya, itu berkembang kurang lebih dari angka 21 orang pada saat itu. Saya pun nggak kenal siapa saja itu kayak gitu. Nah, inilah kerennya bisnis jaringan. Ya, kalau Pak Ibu sudah bergabung, apalagi sudah di leader yang tepat dan ada sistemnya, Pak Ibu akan menjadi gulungan bola salju Pak Ibu. Dari 1 itu menjadi 3. Dari 3 orang ini bisa menjadi 9. Dari 9 bisa menjadi 27. Dari 27 bisa menjadi 81. Seperti yang dijelaskan Pak Frans itu benar sekali Pak Ibu. Ya, kalau itu terduplikasi sempurna, nggak nyampe setahun Pak Ibu bisa jadi crown agency. Ya, tapinya nggak mungkin ada yang sempurna ya, pasti ada yang ini. Tapi persentasenya kalau gagal 90% ya Pak Ibu jadi gold agency seperti saya ya. Oke. Nah, waktu itu saya mulailah mengikuti apa kata leader Pak Ibu. Sebelumnya saya orangnya bandel ya, nggak mau ngikutin kata leader. Disuruh pertemuan saya nggak pernah mau ikut pertemuan karena alasannya sibuk ya kan, masih kuliah masih ngajar, saya alasannya sibuk ya. Nah, waktu itu gara-gara bonusnya naik, saya ingin dapatkan penghasilan lebih besar lagi, saya mau mengikuti pelatihan yang namanya itu bayar waktu itu 400.000 ya untuk mengikuti pelatihan leadership ini, pelatihan kepemimpinan ini. Setelah saya mengikuti pelatihan kepemimpinan ini, ya di situ wah drastis Pak Ibu. Saya baru mulai mengetahui apa sebenarnya strateginya bagaimana, tekniknya bagaimana sebenarnya cara yang tepat untuk menjalankan bisnis ini, kayak gitu kan. Kita nggak boleh baper gitu ya. Banyak sekali saya diajarkan tentang mental pada saat pelatihan itu. Akhirnya di bulan Mei saya tembus baru naik ke posisi tim agensi Pak Ibu. Ya, bulan keempat jadinya ya. Saya masuk ke posisi tim agensi. Itu pun bonus di awal kurang lebih 1.200.000 Pak Ibu. Jadi saran saya Pak Ibu, ikuti saja Pak Ibu apa kata leadernya Pak Ibu. Disuruh datang ke pertemuan ya datang saja ya. Kalau hari ini belum boleh pertemuan offline, ya online seperti ini. Ikuti saja Pak Ibu. Ya, ikuti saja apa yang diinformasikan oleh leadernya, ikuti saja. Disuruh baca buku, ya baca buku Pak Ibu. Apa buku yang direkomendasikan oleh leadernya, ikuti saja. Disuruh nonton video apa misalnya di YouTube, nonton video motivasi kah, ikuti saja Pak Ibu ya. Nah, kalau nggak punya kuota boleh numpang di WiFi tetangga kayak gitu ya. Nah, jadi Pak Ibu, kalau Pak Ibu mau mengikuti kata leader, mengikuti sistem yang sudah disediakan oleh Trinetox nasional ini, ikuti saja Pak Ibu, saya yakin bisa juga Pak Ibu. Karena itu yang saya pelajari dari apa kesalahan-kesalahan saya yang terdahulu ya. Nah, selanjutnya dalam waktu singkat, saya pun bisa menjadi leader agensi 2 bulan kemudian. Itu pun tumben ya, baru pertama kali saya meraih bonus elit. Ya lumayan bonus elit waktu itu di angka 944.000 ya. Nah, total masuklah ke di angka 3.600.000. Nah, pada saat inilah baru saya pede Pak Ibu ya. Ya, baru saya lebih pede karena bisa melebihi gaji saya sebagai seorang guru itu. Saya gaji guru cuma 2.400.000 pada saat itu. Wah, saya pede nih. Wah, pokoknya gaspol lah ya, nggak mandang apapun, nggak toleh kanan toleh kiri, nggak ngencet rem, gaspol ya. Waktu itu saya gaspol apapun halangan, rintangan, penolakan saya hadapi ya. Nah, akhirnya di bulan Juli ini barulah keluarga saya mau join Pak. Ya awalnya sekian bulan menolak atau menunda, keluarga saya, teman SD, teman SMP awalnya nolak, akhirnya satu persatu mulai join. Ya, gara-gara statement bonus ini. Jadi Pak Ibu penting sekali sebenarnya di awal itu Pak Ibu gaspol. Kalau Pak Ibu bisa di awal dalam waktu sebulan gaspol ya, dapat nasabah 10 saja itu sudah diangkat 3 jutaan Pak Ibu. Ya, kalau bisa dapat nasabah 10 nasabah dalam sebulan. Itu wah, Pak Ibu akan lebih pede kalau Pak Ibu bisa dapatkan double elite atau elite ya. Jadi di awal jangan seperti saya ya, di awal jangan setengah-setengah ya, harus gaspol seperti itu ya, dan pepet terus leadernya.
ya. Seringlah konsultasi Pak Ibu ya, dan ikuti sistem seperti itu. Nah setelah itu ini ya magic momennya, waktu itu saya ajak istri saya, ini istri saya sampai berdiri, bahkan waktu itu di Grand BOP di Bali, kursinya penuh Pak Ibu, bahkan istri saya sampai berdiri, nggak ada tempat duduk ya. Nah gara-gara inilah saya paksa ajak datang ke pertemuan besar seperti ini, barulah istri saya mau join Pak Ibu, karena melihat aura positif ya, melihat aura positif, semangat dari para audiensnya. Jadi waktu itu baru join ya. Sebenarnya saya banyak penolakan sebenarnya ya, gara-gara baru saya tahu ternyata untuk mengatasi penolakan ya tinggal berikan saja bukti ya, caranya dengan mengajak ke pertemuan. Kalau hari ini belum bisa pertemuan offline, Pak Ibu ajak saja di pertemuan online, tunjukkan bahwa ada loh orang yang sudah sukses dari berbagai latar belakang kayak itu. Jika itu latar belakangnya pas, matching, mungkin pengalaman hidupnya sama, bisa jadi dia akan join Pak Ibu seperti itu. Oke, disinilah saya dapatkan magic momennya Pak Ibu ya. Magic momennya satu persatu orang yang dulu menolak saya ya, orang yang menolak dulu, orang yang sudah pernah saya presentasi seperti ini contohnya. Ini orang tua murid saya ya, pernah saya presentasi tapi nolak waktu itu, tapi chat kembali Pak Ibu ya, karena dilihat saya aktif, konsisten, dilihat kembali. Padahal ada orang lain yang sempat menawarkan juga bisnis ini, tapi beliau seraknya join sama saya. Nah itu Pak Ibu, jadi jangan menyerah dulu ketika Pak Ibu menemukan penolakan ya. Siapa tahu suatu saat ketika momennya pas, Pak Ibu dilihat konsisten, tetap semangat ya, tidak pantang mundur ya, tidak menyerah, bisa jadi Pak Ibu akan dihubungi kembali ya. Banyak sekali nih yang menyerahkan diri ya, kira-kira kita menunjukkan kekonsistenan kita seperti itu ya. Jelas Pak Ibu ya, yang penting Pak Ibu tetap konsisten apapun yang terjadi. Hari ini banyak penolakan, nggak usah menyerah ya, tetap semangat. Nah ini yang saya ceritakan tadi Pak Ibu ya, potensi passive income ini beneran terjadi Pak Ibu. Saya waktu itu di Oktober 2015 itu saya posisi bronze agensi ya, bronze agensi penghasilan 5.100.000. 5.100.000. Kemudian bulan Novembernya bonus saya naik Pak Ibu menjadi 5.600.000. Padahal saya waktu itu sakit. Saya waktu itu sakit cacar, mungkin Pak Ibu tahu ya, sakit cacar mungkin nggak sembuhnya sehari 2 hari, nggak mungkin ya. Itu saya sembuhnya itu kurang lebih 1 bulanan lah ya, 3 minggu, tapi 1 bulan itu saya nggak berani keluar rumah. Saya nggak berani keluar rumah, di rumah saja ya, di rumah saja. Saya nggak presentasi, tidak ke kantor, tidak ke BOP. Dulu nggak ada BOP online seperti ini, nggak ada Pak Ibu. Nggak ada fasilitas online yang seperti sekarang dimanjakan Pak Ibu oleh TRI Nasional ini, sudah dimanjakan dengan BOP online, di rumah saja kita bisa mengejarkan bisnisnya. Tapi kalau dulu saya nggak ada Pak Ibu ya, nggak ada yang namanya BOP online. Waktu itu saya benar-benar off ya, di rumah saja. Tapi dahsyatnya saya kaget Pak Ibu, bulan depannya bonusnya malah naik. Padahal di sini Pak Ibu bisa lihat sendiri, ada 3 orang bahkan nasabah saya nggak nabung. Karena waktu itu nggak ada Indomaret juga, nggak bisa bayar, maksudnya nggak bisa bayar di Indomaret, nggak bisa bayar di Alfamart, gitu ya. Waktu itu ada 3 orang, teman saya, teman guru, ya udah tua ya, nggak punya rekening, nggak bisa transfer ke rekening, dia nitip waktu itu, ya 3 orang itu. Jadi karena saya sakit, nggak bisa Pak Ibu mengambil uangnya kayak gitu kan. Nah tapi sekarang udah bersyukur, sudah difasilitasi, udah bisa bayar ke Indomaret, Alfamart, seperti itu ya. Nah di sini waktu itu saya nggak ada 3 orang nggak bayar premi, ya turun sponsor saya, ada 3 orang dari 1.050.000 menjadi 900.000, ya benar ya, 3 orang nggak nabung kayak gitu. Tapi dahsyatnya malahan naik Pak Ibu, bonus malahan naik, ya. Mengapa bisa naik? Karena ini bonus level ini Pak Ibu, ini namanya bonus level. Level itu bisa Pak Ibu lihat di bawah ini, dari 24 malah naik menjadi 25 bulan depannya, dari grup B itu 22 menjadi 30, grup C 22 menjadi 34 seperti itu. Jadi omset grup A, grup B, grup C saya malah naik. Kenapa? Karena sudah saya jalankan dengan benar, dengan sistem. Saya arahkan tim-tim saya itu ke sistem Pak Ibu. Jadi walaupun saya nggak jalankan bisnis ini, walaupun waktu itu saya istirahat sakit, tapi tim saya ini tetap ke sistem.
tetap dia datang ke pertemuan, dia sudah bisa presentasi sendiri gitu ya. Saya tidak memanjakan tim-tim ya. Mereka sudah luar biasanya, saya bersyukur juga punya tim-tim yang hebat, sudah mandiri. Itulah yang hebatnya Pak Ibu. Jadi Pak Ibu harus cepat-cepat mandiri Pak Ibu, supaya Pak Ibu menemukan leader-leader yang mandiri juga kayak gitu ya. Nah, bisnis ini pun keren ya, masuk rekening bonusnya. Dan bisnis yang keren bayar pajak ya, wajib itu kena pajak ya. Kita bayar pajak juga secara taat. Jadi bisnis kita memang benar-benar legalitas sudah jelas, sudah dipotong pajak resmi dari pemerintah ya. Nah, jadi ketika Pak Ibu menemukan penolakan, ya kita next saja Pak Ibu. Kita ucapkan terima kasih seperti status saya waktu saya tumben buat status di Facebook itu viral sekali ya. Ya, seumur hidup saya nggak pernah ada like 272 like ya, komentar 36, bagikan 26 orang nggak ada. Tapi gara-gara kita tetap mengucapkan terima kasih ya, kita terima kasih walaupun kita ditolak ya, tapi kita menunjukkan prestasi seperti itu ya. Gara-gara teman-teman yang nolak itu bahkan kita menjadi semakin semangat ingin membuktikan ya, ingin membuktikan bahwa yang bilang dia itu salah kayak gitu ya, yang diremehkan oleh dia itu, yang di dalam pemikiran itu salah, bahwa ini bisnisnya memang dahsyat gitu ya. Jadi kita harus buktikan ya. Nah, seperti itu. Di setiap perjuangan pasti Pak Ibu ada rintangan ya. Seperti hari ini saya mengerti keadaan Bapak Ibu sedang kena pandemi COVID-19 ya. Itu merupakan rintangan dan hambatan juga buat kita untuk menjalankan bisnis ini. Tidak bisa sepul dulu lagi, kita dibatasi dengan tempat, waktu, tapi yakinlah kita ini bisa pasti melewatinya Pak Ibu. Nah, di slide ini hanya ada 2 tulisan Pak Ibu. Ketika Pak Ibu gagal, ditolak, diremehkan, atau di PHP, coret saja Pak Ibu tulisan gagal itu ya, habiskan jatah gagal Pak Ibu. Ketika Pak Ibu menemukan penolakan lagi, kegagalan, coret lagi. Gagal lagi, ditolak lagi, di PHP, coret lagi Pak Ibu. Di PHP, coret lagi, ditolak, coret lagi. Ya, tolak, coret lagi. Habiskan Pak Ibu jatah gagalnya Pak Ibu. Habiskan sampai jatah gagal Pak Ibu itu habis ya. Kalau ada sebuah buku mengatakan hukum 10.000 jam Pak Ibu ya, hukum 10.000 jam. Kemudian habiskan jatah penolakan, permainan angka, perbanyak angka saja Pak Ibu, pasti Pak Ibu akan menemukan kesuksesan. Jadi kata sukseslah yang akan muncul seperti itu. Nah, tidak hanya saya sendiri Pak Ibu, tapi banyak ribuan orang di luaran sana sudah membuktikan kedahsyatan bisnis ini Pak Ibu. Saya waktu ini tahun 2016 ya mendapatkan reward datang jalan-jalan gratis ke Thailand ya. Ada Pak Kwancen juga ya, ada ini mentor saya juga Pak Bong Kim Sim ya, banyak sekali ya, Pak Budi Haji di sini. Banyak Pak Ibu yang Pak Mehmet ya, Pak Rudi, Pak Asyang Syu, banyak sekali, Pak Yosep juga. Banyak yang saya ajak leader-leader hebat jalan-jalan gratis ke Thailand. Pak Ibu mau nggak? Ya, tapi hari ini belum boleh ya jalan-jalan ke luar negeri ya. Tapi suatu saat ya di sini kita pasti bisa lagi ya. Kita menikmati jalan-jalan, berkumpul kembali, jalan-jalan ke luar negeri. Oke, siap ya? Siapa mau ikut? Oh ya. Oke, itu Pak Ibu ya. Bersyukur sekali bisa berkumpul dengan orang-orang hebat, para crown agensi, top-top leader Indonesia. Ya, saya pertama kali juga naik pesawat waktu itu, kayak gitu ya. Ya, saya juga bisa bersyukur bisa jalan-jalan bersama tim ke Singapura seperti itu. Ya, waktu itu tahun 2017 saya sebenarnya lolos kontes juga ke Korea, ya. Kemudian ke Cina juga lolos waktu ini, tapi gara-gara COVID-19 jadinya tertunda ya. Jadi hebat sekali nih bisnis Ray Network, tidak hanya memberikan kita sebuah asuransi investasi untuk jangka panjang, income setiap bulannya, tapi reward jalan-jalan setiap tahunnya. Ya, baiklah Pak Ibu. Semua yang kami bisa dapatkan hari ini itu bukan semudah membalikkan telapak tangan Pak Ibu. Semua itu berasal dari keputusan kami Pak Ibu. Apa yang telah kami putuskan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu, hari inilah hasilnya Pak Ibu. Bersyukur sekali 10 tahun yang lalu saya diperkenalkan dengan Bapak Budi Santoso dalam kegiatan kepramukaan, di mana
pada 10 tahun yang lalu banyak sekali teman-teman saya menolak, Pak Ibu. Tidak ada yang mau ikut kegiatan pramukaan tersebut. Saya memutuskan untuk mau ikut pelatihan itu. Di sanalah saya bertemu, kenal dengan Bapak Budi Santoso selaku leader saya di situ, Pak Ibu. Selain itu, di kegiatan itu juga saya kenal dengan Bapak Arya Wirajaya, Crown Agency 005 Indonesia, Pak Ibu. Sangat bersyukur sekali. Saya juga 6 tahun yang lalu tetap menjalin hubungan, Pak Ibu. Tetap berkomunikasi dengan Pak Budi Santoso. Ya, bersyukurnya 5 tahun yang lalu saya diinformasikan peluang bisnis dahsyat ini, Pak Ibu. Peluang bisnis 3i Networks yang telah merubah kehidupan saya, Pak Ibu. Yang dulunya saya tidak punya apa-apa, yang dulunya saya banyak punya hutang. Sedikit demi sedikit impian saya bisa terwujud gara-gara bisnis 3i Networks, Pak Ibu. Jika Pak Ibu ingin melihat masa depan Pak Ibu, itu hal yang sangat gampang, Pak Ibu. Masa depan Pak Ibu 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, itu semua berasal dari keputusan apa yang Pak Ibu ambil hari ini, Pak Ibu. Apa yang Pak Ibu ambil hari ini. Ketika Pak Ibu hanya diam saja, tidak mengambil sebuah keputusan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, maka masa depan Pak Ibu, saya bisa berani jamin Pak Ibu, akan seperti itu aja terus. Ketika Pak Ibu mau perubahan masa depan Pak Ibu, lakukan hal yang beda, Pak Ibu. Lakukanlah hal yang beda. Hal yang beda dari tahun-tahun sebelumnya, Pak Ibu. Maka dari itu Pak Ibu, mari berjuang bersama kami. Putuskan segera Pak Ibu untuk bergabung. Bersyukurnya Pak Ibu harus bersyukur hari ini telah diundang oleh pengundang Pak Ibu, karena mereka adalah orang yang sangat peduli dengan Pak Ibu, peduli dengan masa depan Pak Ibu. Segera hubungi pengundang Pak Ibu dan putuskan untuk join, Pak Ibu. Bukan untuk siapa Pak Ibu, bukan untuk apa Pak Ibu, tapi untuk senyum keluarga Bapak Ibu, senyum orang tua Pak Ibu, senyum anak dan istri Pak Ibu yang lagi menunggu kesuksesan Pak Ibu. Segera putuskan Pak Ibu untuk membahagiakan mereka. Segera putuskan untuk bergabung, berjuang bersama kami. Kami bersama leader-leader Pak Ibu akan siap membantu Pak Ibu. Dengan support system 3i nasional ini, kita akan siap bantu Pak Ibu untuk sukses bersama kami. Mari wujudkan impian keluarga Pak Ibu. Impian yang selama ini mereka tunggu-tunggu, yang mereka impi-impikan. Segera putuskan dan wujudkan mimpi-mimpi mereka. Mimpi-mimpi orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Ketika saya bisa Pak Ibu, ketika kami bisa, leader-leader Pak Ibu bisa, apa bedanya dengan Bapak Ibu? Kita sama-sama manusia Pak Ibu. Saya makan nasi, Bapak Ibu juga makan nasi. Saya minum air, Bapak Ibu juga minum air. Ketika kami bisa Pak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga pasti bisa Pak Ibu. Jika Pak Ibu yakin Bapak Ibu bisa mewujudkan impian-impian Bapak Ibu melalui bisnis 3i Networks ini, mari bersama-sama Pak Ibu teriakkan yang kencang. Teriakkan yang kencang Pak Ibu, sampai tetangga Pak Ibu mendengar tidak masalah Pak Ibu. Atau ketik di kolom chat Pak Ibu, ketik di kolom chat bahwa Pak Ibu pasti bisa. Pak Ibu yakin, Pak Ibu harus yakin dengan diri Pak Ibu, kita pasti bisa. Mari kita teriakkan Pak Ibu, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Ayo teriakkan Pak Ibu dari lelung hati yang paling dalam Pak Ibu. Sampaikan Pak Ibu adalah orang yang hebat. Sampaikan Pak Ibu, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Oke, sekian dari saya Pak Ibu.
Saya Gede Gunharta dari Bali. Salam sukses Bapak Ibu semuanya. Salam sukses buat kita semuanya. Ketika saya bisa Bapak Ibu, Bapak Ibu juga pasti bisa. Oke, see you in the top. See you in the top semuanya. Pasti kron. Bapak Ibu. Ya, keren sekali ya. Terima kasih Dahsyat, luar Bu Esther. biasa. Ya, luar biasa ya Pak Gede ya. Jadi ini sebuah perjalanan yang sangat terapi diceritakan ya teman-teman. Siapa yang mau ingin seperti Pak Gede, silakan selesaikan perjuangannya karena hidup ini adalah perjuangan, tidak ada sukses yang terjadi secara instan ya. Dan kita Yes. sudah lihat dari awal ya, dari kehidupan yang biasa-biasa saja, tapi demi sebuah impian, yaitu ada keluarga, ada istri, ada anak-anak, ada orang tua yang harus dibahagiakan, yang harus terlihat senyum dan bahagia mereka. Demi itulah Pak Gede berjuang sampai hari ini. Setiap kegagalan ya, jatah kegagalannya dicoret satu persatu, penolakan demi penolakan dilewati, dan saat ini sudah melihat matahari yang bersinar terang ya, sebagai Yes. bukti sebuah perjuangan yang tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Dahsyat sekali Pak Gede, dan tanpa terasa ya kita juga hanyut dengan setiap perjalanan sukses yang sudah diceritakan ya. Jadi tidak ada lagi yang mau saya tanyakan, tapi mungkin sebelum berakhir nanti Pak Gede bisa memberikan closing statement yang tadi mungkin closing statementnya sudah tadi, tapi mungkin Yes. tanpa musik bisa memberikan closing statement yang singkat bagi kita semuanya. Oke, Pak Ibu. Terima kasih ya atas kesempatannya. Terima kasih Pak Ibu masih setia sampai detik hari ini ya. Baiklah, Pak Ibu segera putuskan bagi yang belum bergabung bersama kami, segera putuskan karena bisnis Train Networks ini sudah komplit Pak Ibu. Dalam satu program kita sudah dapat 3 manfaat sekaligus ya. Yang pertama, investasi jangka panjang. Ya, investasi jangka panjang kalau di luaran sana dibilang pensiunan hanya milik PNS, hanya milik pegawai negeri, polisi, tentara seperti itu ya. Tapi jangan khawatir Pak Ibu, bagi Pak Ibu yang bukan PNS, Pak Ibu bisa mendapatkan dana pensiun di sini Pak Ibu. Yang penting Pak Ibu mau mengikuti sistemnya, mau mengikuti bayar premi secara rutin setiap bulannya ya. Di hari tua Pak Ibu bisa sejahtera dengan investasi Pak Ibu. Yang kedua, asuransi ya. Asuransi ini juga sangat penting Pak Ibu ya. Ya, kita namanya manusia, nggak luput ke namanya, pasti akan menuju ke beliau ya. Nah, itu sudah ada bukti, baru minggu yang lalu kakak sepupu saya baru umur 48 tahun, artinya itu sudah meninggal dunia Pak Ibu, udah tutup usia. Artinya di sini orang meninggal dunia tidak menunggu tua dulu Pak Ibu. Zaman sekarang orang meninggal dunia nggak menunggu tua lagi ya. Apalagi sudah banyak membuktikan COVID ini menyatakan bahwa memang benar-benar hal itu terjadi. Jadi persiapkan Pak Ibu. Kita nggak mengharapkan sih hal itu terjadi ya. Kita semua berdoa sih semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Saya doakan Pak Ibu juga dalam keadaan sehat selalu. Tapi alangkah baiknya kita persiapkan untuk dana warisan untuk keluarga kita Pak Ibu ya. Jadi komplit sekali manfaatnya. Yang ketiga yang paling jempol adalah income-nya. Jadi Pak Ibu kalau merasa Pak Ibu hari ini berkekurangan, Pak Ibu udah bekerja bertahun-tahun tapi impian Pak Ibu udah belum tercapai, segera putuskan untuk mendapatkan income setiap bulannya dari bisnis ini. Oke, sekian saja dari saya Pak Ibu ya. Bisnis Train Network, bisnis yang komplit, dapat 3 manfaat sekaligus. Oke, itu saja Bu Esther ya. Terima kasih atas kesempatannya. Bisnis Train Network dahsyat sekali ya. Gokron. Luar biasa. Jadi satu yang kita dapatkan di 3i Networks ini ya, komplit semuanya, apa yang kita butuhkan semuanya ada. Jadi teman-teman silakan membuat keputusan, jangan pernah menyerah, terus berjuang sampai kita melihat ya hasil di depan mata kita, peningkatan hidup yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih Pak Gede Gunharta dari Bali, seorang guru SD yang sudah menginspirasi kita saat ini. Tinggal teman-teman memilih untuk berjuang terus dan membagikan informasi ini ya, sebagai testimoni kepada kerabat, keluarga, bahkan siapa saja supaya mereka mendapatkan informasi yang sangat luar biasa ini. Baik, terima kasih dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya Pak Gede dan juga Pak Frans yang sudah membawakan presentasinya, dan semua partisipan yang setia
menyimak dari awal sampai akhirnya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya besok jam 7 malam dengan Pak Frans. Dan saya Esther mengundurkan diri, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Go Kran. Go Kron, dadah.